Halo Pak, Ya. selamat siang. Halo Mas Sugeng. Halo Pak Agus nggih. Ya. Mboten salah ya. Wah, Ya. nanti kita perkenalan ngulik-ngulik dulu, Pak. Oke, silakan. Oke, teman-teman Wedangers semua. Jadi kita akan ngobrol lagi ya, kalau kemarin ada tamu dari Belanda, ini tamu dari Jogja. Wah, Asli Jogja. asli Jogja maksudnya. Jadi Pak Agus ini dari Sleman nggih, Pak? Ya, Nanti kebetulan tinggalnya berdomisili di Sleman. di Sleman. Tapi Kabupaten memang asli. Sleman. Oh, kalau aslinya malah kota Jogja. Oh, aslinya kota Kecamatan Jogja. Keraton. Oh gitu. Oke, nanti kita kulik-kulik gini ya, obrolan santai kita. Jadi nanti kita perkenalan Pak Agus ini dulunya ini ASN di Pemda ya. Ya. Di mana? Wah, nanti kita obrolin. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang belum like, comment, and subscribe, share, wah silahkan di share dulu gitu kira-kira. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Mas Sugeng. Senang sekali saya ini ada Pak Agus di sini. Ini karena kemarin Mas Eri ini yang ngabari, ini ada Pak Agus ini bisa share-share juga soal pengalaman beliau wah gitu. Jadi saya senang sekali Pak Agus mau datang. Cerita dulu Pak Agus, ini nama lengkapnya siapa ya Pak Agus? Iya. Terima kasih Mas Sugeng. Jadi terima kasih juga telah diundang di sini di warung halaman ya. Ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Jadi nama lengkap saya itu awalnya dari orang tua itu Agus Setianto. Ya, Oke. karena saya Katolik agamanya, jadi dibaptis ditambah nama Yohanes. Jadi nama lengkapnya sekarang menjadi Yohanes Agus Setianto. Oh, Ya, oke. itu sesuai di akte ya. Begitu sampai di dokumen-dokumen kedinasan, ijazah, SK-SK dan lain sebagainya itu nama lengkapnya Yohanes Agus Setianto. Oh, berarti nama baptis ini biasanya masuk juga di ini ya Pak? Ya, Di dokumen-dokumen biasa. Iya, karena resmi ya? dulu kita mulai punya akte itu ya sudah kuliah kalau nggak salah tahun 80-an ya. Padahal baptisnya kan tahun 68 masih TK. Sehingga ya sudah dimasukkan sekalian saja. Oke. Ya. Jadi awalnya saya dapat informasi Pak Agus ini juga aktifnya itu kalau di ASN ini di bidang lingkungan juga gitu. Lalu sempat menulis soal Pancasila, tapi komunitasnya yang seperti Mas Eri yang dulu sempat podcastan, jadi komunitas ini ya bukan Pancasila Dasar negara. bukan pilar. Iya, Iya. betul. Nah, beliau ini juga masuk di komunitas tersebut. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya cerita dulu, Pak. Dulu nek aslinya kota Jogja. Ini kuliahnya apa di Jogja juga atau malah di luar ini, Pak? Iya, saya lahir di Jogja ya, tepatnya di Namburan Kidul 20, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Itu asal saya. Lalu ya biasa sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di Jogja. Oke. Ya. Lalu mana Pak? Dulu sempat Saya kuliah di Gajah Mada. karena dokter ini, beliaunya ini dokter. Iya, S1 di Fakultas Geografi Gajah Mada. Oke. Ya, masuk tahun 81. Ya. Tahun 81 ya. Ya. Itu saya belum lahir, Pak. Iya. Lalu S2 S3 juga di Jogja atau malah pindah-pindah ini? Gini, jadi setelah lulus S1 saya bekerja sebagai PNS waktu itu di Pemda DIY. Ya, waktu itu Memang di provinsi? Ya, di provinsi. Oke. Ya, di Pemda DIY, di provinsi DIY. Awal pertama kali ditugaskan di institusi Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ya, Oke. waktu itu Ya. tahun 89 saya masuk pertama kali sebagai PNS. Oke. Setelah itu singkat cerita saya ditugaskan belajar ambil S2 Oke. di Gajah Mada juga. Oh, Nah, ini
beasiswa dari Pemda DIY. Oh, Jadi ambil Magister Ekonomika Pembangunan ya. di Fakultas Ekonomi itu? Iya betul, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang. Oh iya, iya. Itu. Sampai sekalian Pak, S3-nya sekalian Iya. Pak, biar nggak penasaran. Ya setelah kuliah di S2 ya kembali lagi ke Pemda bekerja. Oke. Bekerja waktu itu lalu dipindah ke Dinas Pendapatan Daerah di UPTD namanya waktu itu di Samsat Sleman ya. Waktu itu karena punya background ekonomika pembangunan. Nah, setelah itu beberapa saat bertugas lagi, lalu pada saat itu saya bertugas di Badan Lingkungan Hidup DIY, BLH, Badan Lingkungan Hidup DIY, sehingga saya berkeinginan melanjutkan studi ilmu lingkungan S3 di UNS Solo. Jadi ngambilnya sesuai dengan bidang pekerjaan waktu itu yaitu lingkungan hidup, sehingga saya mengambil S3 ilmu lingkungan. Oke. Itu tahun berapa di BLH Pak? Masuknya mulai tahun 2009. Sampai pensiun? Sampai pensiun. Oh, berarti lama juga ya Pak? Ya, 12 tahunan. Jadi masuk di BLH itu 2009 sampai pensiun 2020. Itu di BLH terus, di bidang lingkungan hidup terus. Ya, jadi kira-kira 12 tahun saya bertugas itu di bidang lingkungan hidup dan mulai kuliah itu tahun 2013. Oh ya, 2013 saya kuliah S3, kemudian lulusnya Desember 2020 ya. Pas Covid berarti? Iya. Jadi ujiannya online. Ujiannya online. Jadi saya pensiun September 2020. Jadi selang sebentar setelah pensiun baru lulus. Oke. Berarti ini kita akan punya informasi yang sangat dalam ini soal lingkungan ini ya, dari ahlinya ini. Dan gini Pak, mungkin karena kita nanti ngobrol-ngobrol walaupun bukan seminar ya Pak, jadi lebih ke pengalaman. Jadi nanti kalau juga biasanya ada opini pandangan tertentu itu juga biasanya dimungkinkan untuk itu. Nah, soal ini bergabung di komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar itu sejak kapan nih Pak? Iya. Atau sejak pensiun itu Pak? Sebelum pensiun sudah gabung. Oh sebelumnya udah ya Pak? Ya, kira-kira kalau sekarang tahun 2023 ya. Sebelum pensiun itu sudah artinya sudah ketemu sama Mas Eri. Ya mungkin singkat cerita ya 2020 lah begitu. Kurang lebih ya? Iya, 2020 awal itu ya. Kok dulu tertarik itu loh, maksudnya ada kegelisahan, ikut ada kegelisahan juga itu. Ini kok iya, bukan gimana? Lalu ikut ya. Posisinya bukan ikut sebenarnya. Gitu. Saya secara pribadi dan beberapa organisasi saya itu sudah sangat komit, sangat concern terkait dengan Pancasila. Kemudian Mas Eri sebagai koordinator yang ngomong-ngomong menyampaikan cerita, menyampaikan apa yang dilakukan, ya sudah, lalu saling mendukung begitu saja. Artinya bukan hal yang baru bagi kami ya untuk masalah Pancasila. Seperti ya terus terang saja, saya punya organisasi yaitu Pancadaya ya. Pancadaya itu ya singkat cerita organisasi pencaksilat tapi lebih banyak juga masalah tenaga dalam. Gitu. Iya, itu nomor 1 semboyan citra manusia Pancadaya itu pengamal dan pengaman Pancasila. Itu sudah tahun 90, itu sudah berapa puluh tahun, 30 tahun lebih kita menggeluti itu dalam hidup sehari-hari. Itu orang Pancadaya itu pengamal dan pengaman Pancasila. Oke. Jadi Pancadaya itu nama perguruan atau organisasi Pak? Nama perguruan pencaksilat. Oh, nama perguruan Pancasila. Tapi ada semacam visi misinya yang itu citra manusia Pancadaya ada 7 ya. Itu nomor 1 itu pengamal dan pengaman Pancasila.
Oh gitu ya? Iya, Tertulis gitu ya? tertulis. Iya, itu karena tadi cerita, jadi bukan hal yang baru. Saya juga punya organisasi ormas, Ya. yaitu PTBM, Paguyuban Trah Prabu Brawijaya V dan Brayat Ageng Majapahit. Itu juga tidak lain dan tidak bukan dari Mojopahit kan, yang awal Bhinneka Tunggal Ika itu seloka itu kan dari sana, tertulis secara resmi. Yang ada di sekarang kita pakai semboyan di dalam Pancasila. Itu ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi itu juga sudah dari tahun 2006, itu sejak dulu. Oke. Iya, jadi pas sudah, ada komunitas ini juga bukan ya, suatu kayak ujuk-ujuk gitu. Oh, bukan lalu sesuatu yang baru begitu. Cuma ya ini sama lah, mempunyai suatu keprihatinan, mempunyai suatu komitmen terhadap bangsa ini, ya sebisa-bisa untuk tetap terus berkontribusi untuk benar-benar melaksanakan Pancasila dalam implementasi kehidupan nyata sehari-hari. Ya. Oke. Ini menarik ini karena apa ya? Saya kira hanya Pancasila kadang kan kesannya wah yang ya ASN, tentara, polisi gitu. Kalau lembaga-lembaga atau semacam informal itu pencak silat atau mungkin trah atau apa itu wah nggak connect atau ternyata ya Pak, ternyata malah di situ tertulis juga. Wah, nomor satu dan menjadi asas utama. Oke. Nah, Pak, kenapa apa ya? Karena itu kan bukan hal yang baru. Lalu mungkin ada pandangan soal ini pada saat menjadi pilar itu di MPR di Cantum itu ada kegelisahan pribadi juga gitu, lalu gimana Pak sampai akhirnya wah ini kayaknya nggak bener ini dalam itu nggak bener ini. Ya ini saya posisinya begini karena sudah cukup lama di pemerintahan dan juga ada sementara pihak yang membuat semacam kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu di antaranya salah satunya adalah Pancasila sebagai salah satu pilar ya kalau saya begini mungkin agak sulit ini. Artinya sebenarnya apa maksud sebenarnya yang digagas oleh pendahulu atau yang mencetuskan 4 pilar itu? Siapa sebenarnya? Mungkin Mas Sugeng punya info sebenarnya siapa? Lalu bisa kita tanya. Lah ini kan kita sekarang posisinya ada satu kegiatan oleh lembaga yang namanya MPR RI sosialisasi 4 pilar kan seperti itu, pilar sebagai Pancasila sebagai salah satu pilar kita taunya itu padahal itu juga udah sempat digugat ya Pak di betul dan di tahun 2013 ya kayaknya penggugatnya kayaknya menang juga maksudnya secara konsep sebenarnya memang aslinya enggak menang, artinya digugat di MK dan kalau nggak salah, nggak lupa nomor 100 tahun 2013 putusan MK itu lalu singkat cerita mengabulkan, artinya tidak diperkenalkan dengan istilah 4 pilar yang ada di dalamnya Pancasila itu Pancasila itu bukan merupakan salah satu pilar begitu. Pancasila tetap sebagai dasar negara. Namun itulah kenyataannya memang kegiatan di saudara-saudara kita di lembaga itu masih menggunakan terminologi 4 pilar. Dan sosialisasinya masih. Ya mungkin bagi sementara pihak juga punya dasar hukum. Karena anggaran negara itu kan juga ditetapkan melalui APBN yang itu merupakan undang-undang juga. Dan sudah terprogram gitu ya, kira-kira sekian lama. Ya kalau terprogramnya ya bisa, program itu bisa berubah, bisa berganti. Tapi nyatanya saat ini masih
APBN, ada kegiatan sosialisasi 4 pilar itu mungkin nyatanya masih jalan. Ya. Kalau saya sih sebenarnya supaya apa ya, ke depan memang harus ada kita itu jangan ada dusta di antara kita ya. Artinya ya sudah, kalau memang Pancasila ini menjadi dasar negara, komitmen kita, ya enggak usah lah dipelenceng-pelencengkan, dibelok-belokkan, lalu diupayakan dengan istilah yang macam-macam. Ya sudah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, itu saja PR-nya masih panjang. Nanti soal anunya ya, implementasi itu ya. Iya. Orang kan kadang mengkritik juga, ya secara konsep oke lah. Sebenarnya dalam tanda kutip mungkin nggak perlu diperdebatkan gitu kan. Secara konsep anggap aja gitu. Tapi implementasinya gimana itu? Kayaknya kok betul nggak sesuai nih. Kira-kira gitu. Ya. Ya, artinya apa ya? Ini memang perjalanan panjang, karena di dalam Pancasila itu adalah berisi sesuatu yang ideal ya. Ideal itu kan ya kita tahu sendiri, yang namanya ideal itu kan sulit dicapai ya. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi kan itu sesuatu yang ideal ya. Kalau orang sekolah nilainya 100 terus dari SD sampai kuliah ya, kan kadangkala ada naik turunnya. Jadi sesuatu yang ideal, apalagi menyangkut banyak orang. Ya, bangsa Indonesia kan dari kecil sampai dewasa sampai tua, dari golongan macam-macam, dari budaya macam-macam, tentu saja mempunyai dasar pemikiran dan karakter yang juga beragam. Ya, sehingga ya sesuatu yang kelihatannya simpel, Pancasila terdiri dari 5 sila, ya dalam implementasinya ya mesti masih banyak mengalami tafsir atau dalam implementasi yang belum bisa mungkin sehakiki atau senilai, dalam arti secara substansi memang demikian, karena memang mungkin juga debatable, umpamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gimana ya. Ya ini kan lalu mungkin perlu suatu kriteria, perlu suatu jabaran-jabaran yang lebih detail teknis. Tapi ya juga tidak mudah, jabaran detail teknis ya itu kan tidak tertuang di dalam suatu regulasi ya. Jabaran lebih lanjut dari Pancasila termasuk di dalam tujuan negara di alinea keempat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur. Ya ini dalam tata pemerintahan kita berada di level undang-undang, ya undang-undang tentang pertambangan, tentang minerba, ya undang-undang tentang cipta kerja, itu merupakan semuanya adalah jabaran lebih lanjut dari tujuan negara kita yang ada di Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat di pembukaan, ya jabarannya dalam berbagai undang-undang tersebut. Tapi katanya ini Pak, ini katanya lah ya. Kalau saya, jadi kadang ada kritik ya, memang turunannya di undang-undang, tapi kadang undang-undang itu sok-sok ya transaksional gitu kira-kira. Ada yang bilang gitu, lalu pada akhirnya ada yang ini kok enggak istilahnya berpihak pada rakyat misalkan dalam konteks tertentu, tapi berpihak pada misalkan lebih ke korporat atau apa misalkan loh Pak. Gimana itu pandangannya? Ya ini sebenarnya masalah bangsa yang pelik, yang berat dan yang mendalam ini soalnya. Ya masalah itu. Ya mungkin secara umum kita tidak cukup untuk mendiskusikan selama waktu kurang lebih 1 jam. Namun demikian mungkin akan saya sampaikan, saya lontarkan beberapa hal yang mungkin esensi ya. Karena juga ini nanti tidak bisa adanya mengklaim tafsir tunggal. Ini pendapat saya yang paling benar, tidak bisa. Karena kita banyak pihak ya. Kalau dalam sistem kenegaraan, tafsir yang nyata, konkret dan mempunyai kekuatan hukum, ya itulah di dalam undang-undang.
Karena mekanisme kita bernegara sebagai negara hukum, ya memang bagaimana mengatur negara untuk mencapai tujuan itu ya lewat regulasi. Undang-undang dibikin oleh pemerintah, ya presiden bersama DPR ya sebagai wakil rakyat, ya sudah sah. Itu legalitasnya, yuridis formal seperti itu. Terpenuhi. Ya. Betul. Substansinya mungkin beberapa masih tanda-tanya. Inilah maka nanti menjadi tugas kita bersama. Artinya saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, ya siapapun saja, ya ini harus kita kritisi. Ya kita kritisi, bisa dengan cara siap menjadi anggota DPR, ya sehingga nanti membuat undang-undang yang bagus, ya begitu. Juga bisa dikritisi di dalam implementasi dengan kepakaran dari perguruan tinggi dan dari masyarakat independen yang masyarakat sipil yang harus mengkritisi, mengkritisi baik dari sisi aturannya itu sendiri secara formal maupun implementasinya. Nah ini nanti adanya civil society ya, masyarakat sipil yang berdaya. Ya tapi itu masih jauh panggang dari api. Sehingga ya kemungkinan ya tadi sudah terpenuhi secara yuridis formal, dibikin oleh wakil rakyat dan bersama pemerintah ya. Sudah ada dilakukan aspirasi masyarakat ya melalui dengar pendapat, namun kan masih singkat, masih tidak terlalu optimal. Hal itu terbukti dengan kemarin telah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu termasuk yang kritikannya banyak banget ya. Itu saya juga bisa memahami seluruh pihak. Iya, karena pemerintah memang berpacu dengan waktu ya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sekaligus mau membantu memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, permasalahan perekonomian bangsa. Ya, nanti kalau undang-undangnya dibikin 10 tahun lamanya ya enggak jalan-jalan, udah ganti. Ya, sudah biasanya ganti rezim. Tidak hanya ganti rezim, ketinggalan kereta untuk masalah perekonomian. Gitu. Ya, sudah terlanjur banyak pengangguran, ekonominya sudah kita ketinggalan dan sebagainya. Ini kan menyongsong ya, menyongsong supaya diyakini sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi itu adalah dari investasi. Ya, investasi ini datangnya investor. Lah kalau undang-undang kita itu kondusif, nah itu. Sehingga itu Undang-Undang Cipta Kerja itu menggabungkan kurang lebihnya 78-79 dari undang-undang yang ada. Lah ini kan secara tersirat undang-undang yang ada itu jalan sendiri-sendiri, kurang sinkron. Lah sehingga pada saat investor itu mau masuk, nah nanti urusan dengan tanah, urusan dengan perizinan yang lain, lah ini kok saling saling tidak harmoni, ya ini makanya dijadikan satu. Sebenarnya dulu secara konsep awal banyak yang melihat, saya minum ya, monggo Pak, ini nyantai Pak sambil ngemil juga nggak Pak. Dulu banyak yang melihat ya secara konsep besar mungkin bagus ya, maksudnya mau itu tadi mensinkronkan, tidak tumpang tindih, saling mendukung antar undang-undang. Cuma kritiknya dulu, wah ini kok cepet banget, belum sampai benar-benar orang mau baca itu aja udah cepet jujur, lalu karena undang-undangnya banyak ya Pak, jadi kan ini dibaca bener apa enggak gitu kira-kira. Kalau saya menghadapi ini kita harus menggunakan akal sehat dan punya adanya suatu kepercayaan. Tapi ingat, kepercayaan kepada para petinggi negara, entah yang berada di wakil rakyat maupun entah yang berada di legislatif, di eksekutif maupun yudikatif. Tapi ada satu catatan. Mereka-mereka, beliau-beliau yang berada di posisi tinggi di lembaga-lembaga itu sebaiknya ya dapat dipercaya benar. Ya. Kita itu prasyarat mestinya. Nah, harusnya begitu. Sehingga dengan akal sehat
untuk membuat suatu undang-undang seperti Cipta Kerja ya berat, tapi ini memang harus. Ibaratnya harus jadi lebih awal meskipun belum sempurna. Tapi karena rakyat percaya dan yang dipercaya dari pihak petinggi tadi juga dapat dipercaya betulan. Lah inilah tergantung semangat penyelenggara negara. Mungkin di undang-undangnya masih ada sedikit ketidaksempurnaan, tapi semangat penyelenggara negara inilah yang nantinya secara bijaksana akan menutup lubang-lubang hal-hal yang kurang sempurna itu menjadi sempurna diimplementasi. Jangan sebaliknya, justru melihat undang-undang itu mana yang kita bisa siasati untuk kepentingan-kepentingan yang sempit, kepentingan-kepentingan untuk diri, kelompok, dan golongannya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Sehingga kembali lagi kepada semangat penyelenggara negara. Karena saya sempat dengar itu kan di ke MK ya, digugat ke MK. Disepakati lah ada prasyarat sampai 2 tahun atau apa gitu untuk entah diperbaiki atau gimana gitu loh modelnya gitu. Nah ya mungkin melihat ada bolong-bolong itu ya, tapi oke lah, ini udah jalan, saya nggak tahu sampai titik mana saat ini. Cuma ini ya berkaitan dengan pengalaman Pak Agus nih, karena di titik tertentu investasi lalu banyak undang-undang minerba kan kaitannya juga ada dengan lingkungan ya Pak. Itu sebenarnya gimana sih sinkronisasi? Karena kan banyak yang ya kalau investasi masuk tanpa memperhatikan sisi lingkungan dalam konteks tertentu, saya nggak kurang tapi orang melihat ini tetap harus ada sudut pandang lingkungan nih kalau mau investasi entah dalam bentuk perkebunan mau pertambangan atau lainnya gitu. Kira-kira gimana itu Pak sebenarnya? Diskursusnya soal itu gimana sebenarnya? Ya, kalau kita bicara lingkungan, ya ini ada sedikit sejarah ya. Kita bicara dari global, dari dunia saja. Permulaannya kan tahun 1972 pertama kali di Stockholm ya, tanggal 5 Juni ya. Itu berkumpul masyarakat dunia dan negara-negara untuk membawa suatu keprihatinan terhadap situasi bumi yang kita pijak ini. Ya adanya tahun 72 ya tadi. 72 di Stockholm ya. Sehingga itulah awal yang belum terlalu lama. 72 kan belum terlalu lama. Itu didasari, dilandasi atas dasar keprihatinan. Kalau kita masyarakat dunia, negara-negara ini membangun ya kegiatan pembangunan yang tanpa memperhatikan lingkungan, lah nanti kan bisa rusak, bisa berabe, bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga kita yang berada di dalamnya tidak bisa akan sustainable, tidak akan bisa berjalan terus karena bumi tempat kita hidup rusak termasuk sumber daya alamnya. Saat itulah dicanangkan kita dalam pembangunan apapun termasuk industri harus memperhatikan masalah lingkungan. Itu awalnya, embrionya. Sehingga Indonesia pun juga mengikuti. Mulai tahun 78 sudah mulai ada kementerian yang meskipun digabung dengan kependudukan. Kemudian tahun 82 mulai ada pembangunan, ada kementerian dan sebagainya terus. Nah, ini ibaratnya ya terus bertumbuh, terus berkembang, terus meningkat upaya kita di dalam membangun masalah lingkungan, dalam arti segala pembangunan yang terkait dengan lingkungan hidup ini diupayakan menjadi ke arah yang lebih baik. Itu konvensi atau apa Pak? Tahun ya, 72 semacam konvensi. Ya, betul. Dan istilahnya berbagai negara ya harus setelahnya kalau dia meratifikasi ya dia harus melaksanakan. Kira-kira. Betul, meratifikasi dan lalu mengimplementasikan, dan yang meratifikasi sudah semakin banyak. Dan itu dilanjutkan terus ya. Ya kita kan tidak terikat Pak. Iya, dan tidak tidak bicara secara
teknis sekali, lalu tahun berikutnya lagi tahun 92, lalu nanti tahun 2000 sekian di Jepang, 92 itu di Rio de Janeiro kalau nggak salah, dan seterusnya. Itu ada topik-topiknya masing-masing. Ya, termasuk nanti mungkin topik tentang perubahan iklim, lalu termasuk topik nanti kalau ada juga ada gas-gas yang membuat penipisan ozon seperti di kegiatan-kegiatan AC dan sebagainya. Ini terus ada topik-topiknya masing-masing ya. Sampai sekarang terus, dan kemarin dari Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang melahirkan PP 22 tahun 2021. Lah itu di sana ada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana esensinya, substansinya seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi lebih disempurnakan. Termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, karena itu juga mengandung konten tentang lingkungan hidup, sehingga termasuk di jabaran PP-nya menjadi lebih baik harapannya. Umpamanya segala kegiatan itu harus menginternalisasi ya terkait dengan masalah lingkungan, harus dimasukkan menjadi bagian dari ekonomi atau biaya. Jadi umpamanya industri ya memerlukan alat pengendalian pencemaran udara, kemudian perlu instalasi pengolahan air limbah. Nah, semua biaya-biaya untuk pengendalian pencemaran lingkungan itu harus diinternalisasi menjadi biaya dari perusahaan tersebut. Jadi tidak di luar. Jadi ya memang harus, suka tidak suka, ini harus dilakukan untuk supaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini semua sudah ada baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen ya, di pasal 28 huruf H ayat 1. Itu sudah ada untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimatnya agak panjang tapi intinya itu. Di Undang-Undang 32 juga ada. Ya, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, sehingga itu harus dijalankan. Sehingga semuanya saja kegiatan, baik itu industri yang bergerak maupun dari sumber yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dari kegiatan manusia apapun, itu harus mengendalikan dampak pencemarannya. Nah, harapannya berarti kan nanti terwujud lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga kita semua warga masyarakat menjadi sehat dan memungkinkan kita mempunyai kesehatan, mempunyai produktivitas tinggi dan bisa mencapai kesejahteraan. Harapannya begitu. Saya membayangkan itu seperti di isu gender. Jadi kayak gender mainstreaming. Jadi gender mainstream itu kan kira-kira mengasumsikan ya isu-isu gender itu harus masuk di berbagai wilayah, perspektif gendernya harus ada di semua konteks pembangunan institusi macam-macam. Nah, lingkungan sepertinya seperti itu. Perspektif lingkungan harus masuk nih dalam konteks masuk di semua sektor. Nah, maksudnya gitu. Kira-kira saya membayangkannya seperti itu. Nah itu sejauh ini sudah berdampak belum itu? Maksudnya kalau itu dia harus masuk ke semua sektor, institusi, perspektif lingkungan harus dipakai. Kira-kira sudah mulai, oh ya ini harus ini udah masuk katakanlah di beberapa program, lalu oh ternyata berdampak nih, ada beberapa program yang akhirnya memberikan impact. Ya, kalau di zaman sekarang ini zaman era medsos dan era keterbukaan, sudah saatnya bagi pelaku usaha dan siapapun juga masyarakat harus benar-benar taat kepada lingkungan, karena kalau kegiatan-kegiatan kita itu mencemari lingkungan dalam berbagai bentuk, baik pencemaran terhadap air, udara maupun lahan, dan sekarang di era medsos, sehingga kan sangat mungkin diekspos, diunggah, diviralkan
Nah, inilah sangat cepat itu, Pak. sangat cepat dan sekarang sudah terbukti di institusi kepolisian. Oh, gitu. Jadi yang menjadi penyidik, yang menjadi polisi itu masyarakat yang jutaan kayak gini. Oh, iya. Iya, jadi nggak bisa main-main kita. Iya, Ya, ini banyak yang ngawasi, semakin banyak. lah semua jadi penyidik masyarakat itu dan hebat ya. Iya. Nyatanya punya bukti, ada fotonya, ada Iya. videonya. Iya. Nah, ini semoga menjadi apa ya? Titik balik. Titik balik kontemplasi permenungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sudah saatnya lah kita kembali lagi ya, kembali lagi ke dasar, kembali lagi ke awal, kembali lagi ke jati diri. Ya, istilahnya mari jangan ada dusta di antara kita. Kita punya komitmen yang sama seperti yang termaktub baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat maupun Pancasila maupun beberapa regulasi yang memang sebenarnya dari sisi konten itu sudah relatif baik ya. Kalau ataupun ada kurang-kurang dikit nanti ditambah, ditutupi, disempurnakan oleh penyelenggara negara dengan catat penyelenggara negaranya sudah selesai dengan diri sendiri ya, sudah selesai dengan diri sendiri, sudah tidak lagi berorientasi yang namanya pada kedudukan, pada materi. Ya, ini memang diperlukan orang-orang yang tercerahkan. Seperti itu. Ya mungkin itu di kasus-kasus itu memungkinkan, tapi di kasus-kasus yang lain kayaknya bisa aja sulit. Dalam arti apa? Di kasus-kasus yang lain misalkan apa? Penyalahgunaan kan ke SDM toh, pada akhirnya kan tergantung Iya, orang. ya penyelenggara negara itu iya. kunci. Jadi apapun baiknya tulisan aturan, kalau penyelenggara negaranya ya tidak baik, ya tidak akan terwujud. Iya. Makanya beberapa kan orang melihat ya harus aturannya harus benar-benar firm, harus bagus, karena kalau enggak uang yang bagus saja kadang bisa disalahgunakan ya, kira-kira. Kalau sisi gitu, aturan ya boleh dikata sudah cukup bagus lah. Nah, okay. Sudah cukup lengkap dan cukup bagus. Tinggal semangat penyelenggara negaranya. Oke. Ya, kalau toh pun penyelenggara negaranya masih agak-agak ya belum optimal, lah kita masyarakat ini. Jadi saya himbau yang namanya sekarang posisi Anda sebagai masyarakat yang kelihatannya biasa, ya mungkin ada yang pelajar, ada yang pedagang, ada yang mahasiswa, tapi sebenarnya kedudukan Anda sangat tinggi dan sangat strategis di negeri ini, karena Anda bisa ikut berkontribusi memperbaiki negeri ini dengan cara melihat, menyaksikan hal-hal yang ketidakwajaran, ya baik itu di jalan pada saat berkegiatan dan sebagainya. Lah ini menurut saya bisa dikritisi, ya di video, diunggah dan seterusnya. Ini basis partisipasi masyarakat ini saat ini sudah ini ya. Luar biasa. Siapa nyangka kemarin masalah Lampung jalannya jelek. Iya, ada orang apa itu mahasiswa atau apa. Ya meskipun di awal menghadapi satu tekanan ya, tapi setelah itu berkah bagi seluruh warga Lampung karena ini menjadi perhatian negara dan akan segera dibangun. Tapi harapannya ya enggak usah nunggu seperti itu. Seluruh daerah tanpa harus diviralkan sudah saatnya. Menurut saya sudah saatnya. Kalau toh pun Anda para beliau-beliau ya para penyelenggara petinggi-petinggi itu belum menyadari, nah, nanti alam semesta yang akan bisa memberi contoh dan itu bisa kita semua dipermalukan. Ya untuk itulah siap-siaplah dengan proaktif menyambut era enlightenment, era pencerahan ini semesta ya khususnya Indonesia masuk di tahap pencerahan. Jadi nanti orang itu kan ada frekuensi ya, frekuensi 200 ke atas itu frekuensi positif, 200 ke bawah frekuensi negatif. Adanya iri, dengki, marah dan sebagainya. Nah ini nanti masyarakat yang kelihatannya masyarakat biasa, orang kecil tapi isinya tolong menolong, positive thinking, ya frekuensi positif. Kalau toh pun ada orang-orang yang berada di atas sana belum berada di frekuensi tinggi, ya nanti akan
mengalami penyesuaian. Artinya bisa disesuaikan oleh semesta atau dikritisi oleh masyarakatnya sendiri. Dan itu nanti bisa berakhir malu. Ya, itu jangan sampai, dan sudah terbukti kejadian di luar nalar, di luar apa yang manusia bisa pikirkan. Ya, tapi nyata bisa terjadi. Ya enggak usah disebut. Sudah tahu. Nganu, Pak, ini soal ini ya, kalau bicara soal lingkungan, mungkin kan Pak Agus ini kan termasuk yang sudah menggeluti lama lah dalam konteks pekerjaan juga secara akademis. Sebenarnya problem mendasar kalau soal lingkungan itu, kalau di Indonesia itu sebenarnya di sisi apa sih? Karena kan Indonesia kan terkenal ya salah satu jantungnya dunia lah kira-kira gitu. Problem-problem mendasar yang mungkin negara-negara lain ya, sangat mengandalkan Indonesia mungkin dalam konteks ekosistem dunia. Gimana itu, Pak? Problem-problem mendasar ini? Ya, sebenarnya masalah lingkungan ini juga macam-macam lah kaitannya ya. Bisa salah satunya adalah tergantung juga dengan tingkat kemampuan ekonomi suatu bangsa ya. Jarang ada negara yang kualitas lingkungan hidupnya itu bagus apabila negara itu masih di posisi negara miskin. Itu jarang ya, karena memang memerlukan suatu kesadaran. Jadi singkat cerita ya posisi negara maju lah. Tapi negara maju pun juga yang tidak sadar lingkungan pun ya juga banyak. Iya tahu, umpamanya masalah ini tantangan dengan perubahan iklim ya, karena adanya emisi ya, emisi dari udara ya, mungkin dengan satu parameter CO2 ekuivalen ya, dari kegiatan-kegiatan apapun ya, dari industri, dari macam-macam. Nah, itu kita mempelopori untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu ya. Nah, di negara-negara maju pun, negara kuat katakanlah, itu belum tentu, malah komitmennya kurang. Nah, ini kenyataannya jauh panggang dari api. Mungkin di level-level tertentu ya percaya bagus kalau kita harus menjaga lingkungan. Tapi pada saat diimplementasikan ke dalam kebijakan konkret di negaranya, belum tentu itu mulus. Ya, karena terkait dengan masalah ekonomi. Kalau harus menurunkan emisi, ya, lalu ekonominya bisa kontraksi, nggak jadi bangun industri, nggak jadi kegiatan ini dan sebagainya, sehingga mereka masih belum siap. Ya, ini baru menyiapkan bagaimana ekonomi tetap tumbuh tinggi, tapi rendah emisi. Nah, itulah, ini baru proses juga para ahli di dunia untuk mempersiapkan itu. Ya, ini bukan barang yang mudah. Umpamanya kita beralih dari menggunakan bahan bakar fosil BBM menjadi nanti kendaraan-kendaraan dengan berbasis dari energi listrik. Itu kan juga tidak mudah. Dan sekarang sudah mulai digaungkan lah. Ya, sehingga kembali lagi, kalau tadi masalah kualitas lingkungan diantaranya itu. Kemudian tadi tingkat kemajuan berpikir sebuah bangsa. Dalam arti tidak mesti kaya, tapi tadi manusia-manusia elit dan seluruh komponen masyarakatnya yang sudah tercerahkan, sehingga dengan sadar, artinya ya memburu ekonomi boleh, itu memang keniscayaan sebuah usaha. Namun secara akal sehat, kalau lingkungan sumber daya alam ini rusak, sebenarnya kita rugi. Kita punya hitung-hitungannya itu, ekonomi lingkungan. Iya, itu rumit sekali, tapi ya ibaratnya orang strategi dalam jangka pendek, kita secara ekonomi harus mengerjakan ini dulu untuk menolong kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan sisi-sisi yang lain, mungkin kalau dilihat dari sisi lingkungan secara komprehensif, mungkin belum menguntungkan. Ya, ini memang harus terus diupayakan ke depan. Ya, ini perlu generasi ke depan yang terus berinovasi bagaimana
menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan tanpa menurunkan kualitas lingkungan. Nah ini kan perlu, kalau dengan cara merusak lingkungan mudah, pertumbuhan ekonomi kita bisa tinggi sekali, iya. Tapi itu tidak bisa continuous ya. Jadi sustainable development ya. Bagaimana kalau sumber daya alam kita, lingkungan kita rusak? Nah ini suatu saat kita yang rugi. Ya ini bagaimana? Nah ini dari regulasi-regulasi yang ada ini sudah menuju ke sana. Sehingga ada perhitungan ekonomi lingkungan. Itu sudah harus masuk ke dalam satu daerah di provinsi-provinsi maupun negara itu sudah harus memperhitungkan. Sehingga suatu saat juga ada bagaimana menghitung produk domestik regional bruto yang hijau, yang artinya sebenarnya berapa lingkungan yang sudah rusak. Sekarang kan belum dihitung, pamannya masih banyak. Tapi hitungannya ada ya mestinya. Bisa dengan cara ilmiah. Begitu juga sampai negara. Ya inilah makanya sebenarnya untuk masalah lingkungan ini merupakan bidang usaha, bidang keilmuan yang sebenarnya strategis ya, sehingga semua saja memang harus bahu-membahu terus mempelajari, berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, ada teknik, ada sosial, psikologi. Ini yang sering saya kritisi, lingkungan bukan masalah teknis saja, tapi merupakan satu situasi yang perlu kerjasama lintas sektor. Nah ini sehingga tidak ego sektor, tapi bagaimana ini tetap bisa, sehingga berbagai bidang ilmu itu harus bahu-membahu mengatasi problem ya, umpamanya problem kesehatan. Ini juga ada hubungannya lingkungan, ada hubungannya ekonomi, ada hubungannya sosiologi, ada hubungannya dengan psikologi dan sebagainya. Nah ini sudah saatnya tidak terkotak-kotak lagi ilmu itu, baik kedokteran, ekonomi, lingkungan, teknik itu harus saling bekerja sama. Saya jadi teringat ini Pak, soal sungai. Problem lingkungan dalam konteks sungai itu. Ada waktu di Surabaya itu kan ada konsep, saya nggak tahu persisnya, tapi tradisi atau kebiasaan warga pinggir sungai yang tinggal pinggir sungai itu kan membuang sampah ke sungai. Gitu. Karena konsep rumahnya itu membuang sampah di belakang, lah belakang kali sungai. Nah akhirnya dibuat konsep ya udah sekarang rumah menghadap ke sungai. Gimana caranya orang akan melihat di depan itu kan menjadi istilahnya pemandangannya biar lagi. Nah konsep itu ternyata berhasil gitu loh. Saya nggak tahu apakah itu memang jadi udah dipelajari itu tadi lintas sektor juga soal habit mungkin. Dan beberapa area kayaknya sudah mulai itu di model gitu ya Pak, saya lihat dulu ya. Iya, ya itu betul ya, jadi itu memerlukan proses yang panjang. Saya termasuk salah satu yang ikut membantu mendukung kegiatan itu bisa tumbuh berkembang di DIY diantaranya. Jadi hal itu merupakan sebuah proses sosial yang tidak mudah ya, artinya kan kami bangga juga dengan para pegiat sungai ya, yang masih terus bekerja sampai saat ini ya, tidak hanya di Jogja tapi di seluruh negeri ya, dengan upaya-upayanya itu termasuk kearifan lokal ya. Termasuk menggunakan kearifan lokal ya. Ya kalau dulu ya itu kita kan nggak nyangka ya namanya sungai ya tempat untuk buangan kotoran lah, singkat cerita seperti itu. Tapi di dalam dunia modern dan banyak juga contoh-contoh di negara maju, wah sungai ini merupakan sumber daya yang alami yang tiada bandingnya ya, karena pemberian Tuhan juga. Nah ini kalau sungainya jernih dengan air yang jernih, gemericik. Nah ini kalau di dalam ilmu lingkungan kita bisa memperoleh suatu pemandangan, suatu view sungai yang jernih, alami, teduh. Nah ini kan tak ternilai. Kalau dinilai ekonomikan itu ada hitungannya dan itu bisa untuk mengurangi stres, keluarga itu bisa harmonis dan sebagainya, gara-gara melihat, kan kita malah justru sekarang mendesain bagaimana suara gemericik, suara alami, suara yang air jernih dan sebagainya. Lah ini kan sekarang masyarakat modern memerlukan itu, nah, sehingga
itu kan kalau dinilai ekonomikan kan besar sekali. COD itu udah lumayan terlihat ya Pak? Sudah itu saya bangga dengan rekan-rekan kerja kita di berbagai sungai yang ada di DIY dan ini terus digelurakan sampai ke seluruh Indonesia. Oke. Ya itu dulu tugas saya juga. Makanya ini basisnya selain pengetahuan juga pengalaman sama Agus Iya. ini. Oke Pak Agus, sebelum kita obrolannya ini di sesi akhir, karena Pak Agus ini dulu sempat ikut nulis ya. Saya nggak tahu nulis di yang mana Pak? Nulis yang buku mana dulu Pak? Mungkin bisa cerita sedikit-sedikit deh proses dan ide yang kenapa dulu sampai menulis, mungkin entah kegelisahan atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan di lewat tulisan gitu Pak. Ya, saya memang sebagai salah satu penulis di buku ini ya. Ini kan awalnya dari komunitas ya Pancasila Dasar Negara Bukan Pilar ini sering biasalah punya grup WA grup, berdiskusi di situ. Ya macam-macam atau punya pandangan, punya ide. Kalau begitu, Mbok, ini kita daripada WA-WA-an gini, bagaimana kalau kita bisa dituangkan ke dalam buku dan nanti dibaca banyak orang, ini kan lebih punya banyak manfaat. Awalnya dari itu idenya, sehingga singkat cerita terwujudlah buku ini dengan berapa penulis ya, 20-an sekian penulis ini yang ada di sini. Termasuk Pak Agus. Ya, salah satunya. Saya menulis ya kaitannya dengan Pancasila dan kaitannya dengan sila kelima ya, salah satu bagian dari Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya menulis topik itu. Sehingga ya itu tentu saja isinya ya saya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diperlukan berbagai macam upaya yang serius, yang sungguh-sungguh lah dari semuanya saja, semua pihak. Oke. Ini luar biasa loh pengalaman Pak Agus ini di banyak sisi, termasuk sampai walaupun bukan hal yang baru ya, terjun ke dunia Pancasila dalam isu-isunya loh Pak. Karena di organisasi pencak silat juga, di organisasi terah atau apa sih Pak sebutannya? Terah ya Pak? Betul, terah. Di terah juga gitu. Kan luar biasa. Mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang obrolan ringan ini, ada yang mungkin belum sempat tersampaikan Pak? Kira-kira apa? Ya, saya cuma berharap mungkin juga mengajak bagi semuanya saja, itu tadi. Saat ini sudah merupakan momentum ya, saatnya alam memanggil ya, semesta khususnya bangsa Indonesia tidak usah menunggu ya pada posisi tertentu, tidak harus menunggu mempunyai kedudukan tertentu atau punya materi tertentu untuk semakin berkontribusi terhadap bangsa ini, tapi dari manapun saja bisa ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai pedagang, politisi dan lain sebagainya ya. Kerjakan sebaik mungkin ya, sejujur mungkin ya, kerjakan, komitmen tinggi ya. Itu semua bisa berjalan, tidak lain dan tidak bukan melulu pada keahlian teknis ya, sampai doktor ataupun profesor itu masih kalah penting dengan satu karakter, dengan satu nilai yang ada di dalam diri seseorang, yaitu frekuensi tinggi, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa positif ya, positive thinking ya, yaitu dengan ciri dengan akal sehat, orang yang emosinya bisa terkendali, atau orang menyebut punya emotional intelligence yang tinggi ya, itulah yang akan mampu menghantarkan bangsa Indonesia benar-benar mencapai zaman keemasan ya. Jadi semuanya saja, tidak harus yang berada di pusat sana atau yang jadi pejabat tinggi saja, tapi semuanya saja ya, itu untuk kita terus mempunyai semangat dan terus gedok tular
untuk menjadi orang yang positif ya, orang yang mempunyai frekuensi yang tinggi dengan dicirikan orang yang selalu menggunakan akal sehat, orang yang mempunyai emosional intelijen yang tinggi, orang yang saling gotong royong, saling toleransi, saling menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah ya intinya menjalankan implementasi konkret dari Pancasila. Oke, ini luar biasa. Kita dapat banyak Pak, ya insight pengetahuan tambahan lah soal, mungkin orang juga soal lingkungan seperti ini, soal kaitannya juga, wah Pancasila ini termasuk mengingatkan ada komunitasnya juga yang Pancasila dasar negara bukan pilar ini. Mungkin sedikit lagi Pak, saya kok jadi tertarik tadi soal Pencaksilat tadi Pak, mungkin Mbak disinggung itu kenapa dulu memang sudah sejak kecil ikut Pencaksilat atau gimana kok sampai, atau waktu kuliah atau gimana itu Pak? Ya, tenaga terus dalam terang saja saya bukan tipe orang yang dalam tanda petik suka berkelahi sejak kecil, suka bertengkar atau adu fisik, tidak sama sekali. Dan saya juga relatif tidak punya musuh, tidak punya suka mengganggu orang yang usil gitu, tidak. Cuma karena ada aliran ini yang justru alirannya memang dengan satu organisasi pencaksilat, tapi intinya di sana tenaga dalam. Nah itu Pancadaya. Jadi tenaga dalam dengan semboyan itu saya yang menjadi tertarik. Semboyannya adalah aku selamat, orang lain selamat. Itu ya, jadi yang selamat bukan diri kita sendiri, tapi orang lain selamat. Itu yang saya menjadi tertarik. Dan kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya. Nah, itu yang saya menjadi tertarik lagi. Loh ini kan orang mesti wah. Ya jadi intinya di Pancadaya itu tiada daya dan upaya. Semua berserah saja. Ya nanti wujudnya ya memang aktif, tapi pada dasarnya tiada daya dan upaya. Aku selamat, orang lain selamat. Itu yang saya membuat saya tertarik sampai saat ini saya menjadi pengurus. Berarti ada spiritualitasnya. Wah, ya? Jelas itu spiritualnya kental dan terkait dengan Pancasila. Di sana menjadi bahan utama itu Pancasila. Oke. Kalau Anda tanya tadi karena kesempatan tanya. Iya. Oke, Pak Agus, ini terima kasih banget. Ini kurang lebih udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai ini, Pak. Semoga lain waktu ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Silakan Mas. Oke, makasih ya Pak Agus. Monggo ya. Mari teman-teman silahkan subscribe, ngobrol, nanti komen tanya-tanya ke Pak Agus. Silakan. Oke. Monggo Pak.